Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks laporan hasil percobaan. Dengan menggunakan kompetensi dasar, yang pertama, 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Yang kedua, 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, apa pengertian teks laporan percobaan? Yang kedua, apa saja sih struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan? Lalu yang ketiga, apa tujuan teks laporan percobaan? Teks laporan hasil percobaan adalah bentuk laporan hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan yang dilakukan. Data dalam teks laporan didapat setelah pengamat melakukan percobaan secara sistematis. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Sebagai identifikasi karya sekaligus gambaran umum isi. Yang kedua, tujuan. Sebagai bagian yang menyatakan maksud dilakukannya sebuah percobaan. Yang ketiga, bahan dan alat. Menerangkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Menerangkan metodologi yang dipilih untuk melakukan percobaan. Yang kelima, hasil percobaan. Menerangkan hasil yang diperoleh dari riset. Yang keenam, simpulan. Menerangkan hasil penalaran terhadap isi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Pada teks laporan percobaan, biasanya terdapat kata yang bersinonim atau yang berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaliknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, dan lilitkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang seluruh proses percobaan yang dilakukan, mulai dari tujuan hingga kesimpulan. Jadi, isi dari teks laporan percobaan dimulai dengan pemaparan tujuan, proses, sampai percobaan yang dibuat secara sistematis. Selanjutnya, aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Yang keenam, menggunakan kata rujukan. Lalu yang ketujuh, menggunakan istilah teknis. Selanjutnya, aspek lisan teks laporan percobaan. Yang pertama, apa yang dilaporkan. Yang kedua, siapa yang melaporkan. Yang ketiga, kepada siapa laporan disampaikan. Yang keempat, bahan laporan. Yang kelima, bahan yang digunakan dalam laporan, pastikan baik dan benar. Yang keenam, keruntuhan laporan. Yang ketujuh, kejelasan lafal dan suara.
Yang kedelapan, kesesuaian intonasi, gerak-gerik, dan mimik dalam penyampaian. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.